saya menggunakan konsep loyalty atau loyalty 3.0. Apa yang dimaksud dengan loyalty 3.0 untuk pengembangan bisnis ini? Salah satu kunci kesuksesannya itu adalah karena ada brand engagement-nya, di mana parameter konsumen dan merek yang bersenyawa itu diukur dalam 3 pendekatan. Yang pertama, bahwa terjadi koneksi emosional konsumen yang sangat dalam. Jadi banyak sekali yang mengatakan begini, begitu di jalan, radio di mobil harus langsung dinyalain FM 100. Bahkan kadang-kadang juga nggak didengerin kok sebenarnya. Tetapi tidak tahu kenapa itu menjadi insting. Yang kedua, partisipasi konsumen terhadap produk atau brand itu berada pada level yang tertinggi. Dan yang terpenting menurut saya terjadi relasi konsumen dengan produk itu jangka panjang. Sehingga sangat menarik, di forum ini saya ketemu dengan beberapa anak muda yang mengatakan bahwa dia tahu SS sejak dia kecil. Kenapa? Karena kekuasaan radio di mobil di tangan bapaknya. Dan mereka betapa menderitanya dalam perjalanan itu, terpaksa mesti dengerin, dan tidak ada pilihan, tetapi diam-diam itu akhirnya terinternalisasi. Sehingga begitu mereka dewasa, brand ini sudah menjadi sangat biasa untuk mereka. Dan untuk itu, saya menekankan pada teman-teman di SS, pahami orientasi terhadap 3 faktor ini. Yang pertama adalah value, nilai. Kita mau bermakna seperti apa bisnis ini. Perusahaan ini maknanya apa bagi semua pihak. Etos, waktak yang mau dibangun di dalam bisnis ini seperti apa. Dan yang tidak kalah penting yang menurut saya sebagai media, butuh etik, butuh etika. Maka harus ada prinsip-prinsip yang harus dibangun yang tidak boleh mencederai orang. Karena itu Suara Surabaya hari ini menjadi validator untuk hoax dan fake news. Di WA Group macam-macam hari ini banyak sekali hoax yang macam-macam juga. Maka tugas prinsip etik yang harus dibangun LOSS adalah bagaimana memvalidasi informasi itu bahwa yang benar sebetulnya yang seperti apa. Nah, di dalam pengembangan SS saya banyak menggunakan referensi ekspedisi Columbus. Mungkin Anda tahu ceritanya bahwa di sekitar 2 Agustus tahun 1492 ada 3 kapal yang namanya Nina Pinta dan Santa Maria itu bertolak dari Spanyol. 4 bulan kemudian mereka menemukan Kepulauan Bahama dan Indian, masyarakat Indian. Apa yang menjadi kunci dari kesuksesan ekspedisi Columbus ini? Saya melihatnya sebagai konsep Columbusologi ada 6 poin. Pertama, prioritas. Dalam bisnis ini, dalam bisnis apapun apa prioritasnya. Yang kedua, butuh keberanian, terutama untuk yang memulai pertama kali. Dan saat ini tidak terhindarkan, teknologi menjadi kunci. Kemudian kerjasama tim ini juga menjadi sangat penting. Lalu dibutuhkan kegigihan dan termasuk apakah Anda dalam dunia bisnis termasuk risk taker atau bukan. Atau mau main aman. Di dalam bisnis apapun kadang-kadang dibutuhkan spirit untuk berani mengambil risiko. Nah, selanjutnya kemudian apa yang harus kami lakukan di Suara Surabaya? Leveling up. Membuat Suara Surabaya yang sudah umurnya 37 tahun ini, ketika nanti umurnya mencapai 40, harus menjadi bisnis atau perusahaan yang seperti apa. Untuk itu, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh James Russell Lowell. Dia mengatakan zaman baru menuntut ukuran baru termasuk manusia baru. Ini yang paling menantang. Kenapa? Saya tidak mungkin untuk merekrut orang baru terus. Tetapi bagaimana orang-orang yang lama, yang loyal, ini harus diperbaharui terus-menerus. Termasuk saya. Saya generasi awal itu dikategorikan dinosaurus. Hari ini 70% di Suara Surabaya Media adalah milenial. Maka tentunya yang satu ini harus menyesuaikan dengan yang milenial. Dan terus terang itu menyengsarakan saya. Apalagi saya bisa cerita success story yang sebelum-sebelumnya. Lalu mereka bilang apa? Pak, Mas, itu kan Bapak. Kami ini manusia masa kini dan manusia yang akan datang.
walaupun aku yang gaji mereka sebenarnya. Tetapi mau tidak mau saya harus mengikuti konsep ini bahwa siapapun yang ada di bisnis Suara Surabaya harus selalu memperbaharui dirinya. Nah, untuk itu saya menawarkan cara pikirnya. Kita mau berpikir secara vertikal, hierarki, atau berpikir secara lateral. Dan saya mengatakan dua-duanya harus digabung. Tetapi kebiasaan untuk hierarkial kayaknya tidak bisa sepenuhnya dipakai untuk zaman sekarang. Sekarang modelnya sudah flat. Jadi kita juga harus bisa mengembangkan pola pikir, pola sikap yang sikapnya horizontal. Dan untuk itu saya menggunakan konsep loyalty atau loyalty 3.0. Apa yang dimaksud dengan loyalty 3.0 untuk pengembangan bisnis ini? Pertama adalah motivation. Membangun motivasi yang tidak pernah berhenti. Kedua, memainkan big data. Jadi 649.000 nama, nomor telepon, profesi, alamat, dan kebiasaan yang ada dalam database SS ini harusnya dikembangkan menjadi big data. Yang kemudian pelaksanaannya menggunakan konsep gamification atau gamifikasi. Apa yang dimaksud dengan gamification? Yaitu menggunakan konsep-konsep permainan game yang dimasukkan dalam bisnis atau di dalam organisasi. Supaya apa? Memperkuat engagement dan terjadinya deeper connection. Yang kedua, terjadinya sinergi antara customers, partner, dan employees sendiri. Dan yang terakhir adalah bisnis ini berhasil menciptakan people power. Kekuatan dari publik yang ujungnya nanti terjadilah emotional branding. Jadi kalau ngomong media, ngomong radio, maka yang diingat adalah Suara Surabaya. Nah, tentang gamification atau gamifikasi sebetulnya di sini konsepnya. Butuh respon-respon yang cepat terhadap perkembangan bisnis. Butuh transparansi di dalam pengelolaannya. Butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Tetapi juga mesti ada spirit kompetisi. Dan yang terakhir, kekuatan bisnis kita harusnya ada di komunitas. Itu yang saya istilahkan sebagai the people power. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh John Naisbitt. Dia adalah seorang futurolog yang mengatakan, untuk itu di zaman sekarang kita mesti belajar untuk balancing antara teknologi dan kemudian humanisme. Karena bisnis komunikasi, bisnis informasi, dan bisnis solusi adalah menggunakan teknologi sebagai alat dan sarana, tetapi sebetulnya pendekatannya tetap pendekatan yang manusiawi. Saya yakin Anda semua paham hari ini kita banyak ngomong tentang AI, Artificial Intelligence. Maka pertanyaannya, apakah mungkin 10 tahun, 5 tahun lagi, saya tidak butuh penyiar, tapi saya butuh robot yang siaran? Saya bilang sama teman-teman sangat mungkin. Tapi sekali lagi robot itu kan tetap diprogram kan. Jadi lebih hebat mana? Manusia beneran atau robot yang berperilaku kayak manusia? Yang lebih celaka adalah kalau manusia berperilaku kayak robot. Nah, ini yang saya bilang ini menjadi tantangan-tantangan kami ke depan. Tetapi saya tetap percaya bahwa manusia tidak bisa digantikan oleh apapun. Asal ininya dan ininya jalan. Karena robot tetap dikendalikan oleh manusia. Maka konsep yang sederhana adalah berpikir secara digital, bertindak secara analog. Kita mesti gabung dua-duanya ini. Dan menurut Alvin Toffler, tidak ada satupun yang bisa memastikan masa depan itu kayak apa. Tetapi dia memberikan jalan, amati betul gejala-gejala yang sedang terjadi saat ini, karena itu bisa menjadi patron untuk menuju kepada perubahan-perubahan. Atau bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Dan saya termasuk tipikal yang menghargai sejarah. Karena orang-orang yang ngerti sejarah lah yang bisa tahu kita mau kemana. Karena ada pendapat yang mengatakan sejarah bukanlah masa lalu. Sejarah adalah masa depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sebetulnya itu yang menjadi jalan
kita ke depannya mau menjadi seperti apa. Jadi jadilah orang-orang yang paham sejarah, tetapi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena begitu Anda tahu itu, Anda tahu tujuannya kemana, dan begitu Anda mencapai tujuan itu, Anda tahu kenapa Anda menjadi seperti itu. Maka di dalam bisnis Suara Surabaya pada akhirnya, meskipun teknologinya sudah berkembang demikian rupa, Facebook Suara Surabaya dengan E100-nya sudah 1,2 juta pengikut. Yang itu ikut kemudian mengembangkan Suara Surabaya, tetapi bagi saya, content is still the king. Anda mau mendengarkan kami, mau mengakses kami, karena butuh kontennya, bukan? Kalau cuman kagum sama penyiarnya, kayaknya enggak deh. Sekali lagi saya mengatakan bahwa orang-orang radio tidak enak untuk dilihat. Dan saya merekrut para penyiar saya dulu nggak pernah lihat mukanya. Yang penting bunyinya enak. Tetapi begitu sekarang ada radio visual, radio pakai kamera, saya pusingnya setengah mati. Akhirnya cara teraman adalah tempatkan kamera yang supaya muka-mukanya nggak terlalu jelas. Tetapi itulah yang harus dipikirkan di masa depan, bagaimana mereka bukan saja enak terdengar, tetapi juga enak untuk ditonton. Nah, teknologi posisinya di mana? Teknologi is the queen. Jadi ini menjadi 2-in-1, king and queen. Konten didukung oleh teknologi. Maka mudah-mudahan kita semua dalam bisnis apapun, ketika berpikir tentang masa depan, berpikirlah seperti Nostradamus. Seorang peramal dunia yang sampai sekarang masih diakui pemikiran-pemikirannya. Dia mengatakan begini, tomorrow I shall no longer be here. Jadi jangan menjadi dinosaurus. Saya pun harus berpikir bahwa ke depan nanti saya tidak boleh ada di posisi saya yang sekarang. Kita mesti mengubah ini semua.